Sehubungan dengan permintaan daripada yang nonton kita ini, Dok, udah lama sih, dan kita juga pernah bahas masalah yang namanya stem cell. Stem cell kan idenya kayak gitu, Dok. Idenya supaya orang-orang yang punya penyakit menduplikasi kan, Dok? Menduplikasi kan kira-kira ya. Badannya supaya nanti tumbuh lagi badan yang baru. Sel-sel yang baru ataupun apa, saya nggak gitu tahu, nanti dokter yang jelasin. Tapi idenya, hasil akhirnya terbentuk bagian badan yang baru dan bagus. Daripada kayak gitu, kita pakai itu aja, rekayasa genetik. Enggak, itu sebenarnya arahnya beda, Franky. Beda. Enggak, beda. Karena gini, hasilnya beda nih, Dok ya? Beda. Kalau itu kan ada satu DNA yang jelek dibuang diganti sama yang bagus kayak gitu. Ya, kalau stem cell tuh nggak kayak gitu. Sebenarnya begini, kita tahu ya, pada waktu namanya pembuahan itu ada satu sel telur dibuahi sama satu sel sperma. Jadilah satu individu baru nih, karena dia mengandung DNA separoh. DNA itu telur separoh, sperma separoh, begitu digabung jadi satu sel utuh. Nah, sel yang itu dia akan membelah, Franky. Pada waktu setelah pembuahan dia membelah, 1 jadi 2, 2 kemudian belah lagi jadi 4, jadi 8, 16, 32. 2 pangkat sekian tuh, Dok. Nah, setelah sampai 32 itu namanya morula. Morula itu istilahnya adalah anggur. Sel anggur, ini bentuk anggur yang isinya 32 sel. Nah, dari sejak pembuahan kan ada di saluran telur. Dia jalan, begitu 32 itu mestinya dia nempel di rahim. Nah, jadi itu 1 minggu, makan waktu 1 minggu. Jadi 1 sel menjadi sampai 32 sel 1 minggu. Setelah minggu dia nempel ke situ, ke dalam rahim. Dicokol di situ, Dok. Nah, apa yang terjadi dengan 32 sel? Nah, 32 sel itu akan jadi 3 miliar sel kita, orang dewasa, orang hidup. Nah, bagaimana caranya? Dia itu sel itu namanya yang 32 itu stem cell, Franky. Yang 32 tadi. Iya, stem cell. Nah, dia mulai memecah. Sebagian jadi ektoderm, lapisan luar, sebagian jadi lapisan dalam, sebagian jadi lapisan tengah. Jadi dia artinya berdiferensiasi, berubah. Yang luar itu, bagian ektoderm berubah menjadi kulit dan saraf. Kulit, saraf, dan otak deh, pokoknya itu. Yang bagian luar. Yang bagian dalam membentuk saluran pencernaan. Mulai dari mulut sampai ke anus, ada hati, ada pankreas. Jadi segul jeroan di dalam itu dia yang ngisi. Simak cerita selengkapnya di YouTube channel X Undercover dan jangan lupa di-subscribe.